Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di channel Kuro Institute. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan kalaupun sakit bukan COVID lah ya, bukan COVID. Apa hari ini? Corona di mana-mana, warung-warung ditutup, tidak bisa ngopi, tidak bisa jajan di luar. Sedikit bersabar dulu lah sementara ini. Hari ini saya pakai jaket karena kita rekamannya di Kutub Utara. Jadi akhir-akhir ini corona lagi naik lagi. Untuk teman-teman yang kerja atau aktivitas di luar, tolong jaga kesehatannya dengan ya pakai masker lah, minum vitamin, kurangi berkerumun. Setelah itu kita punya berita dari Ibu Mensos kita, Ibu Risma, yang kemarin kunjungan ke Bandung di salah satu dapur umum. Jadi ceritanya Bu Risma itu datang, pertama tuh datang karena ada keluhan kekurangan alat dari dapur umum tersebut. Ya mungkin dapur umum tersebut nggak melakukan riset dulu Bu Risma ini basicnya apa. Jadi pas Bu Risma datang itu udah disiapin kayak organ tunggal. Ya mungkin maksudnya dangdut ya, nggak nggak survei dulu, nggak riset dulu. Kalau Bu Risma itu kan sebenarnya orang anak-anak gunung. Mungkin lebih seneng kalau diputerin musiknya Firsa Bersari atau musik-musik senja, musik-musik reggae gitu. Mungkin pas Bu Risma datang yang diputar itu musiknya koplo, Denny Caknan atau musik-musik yang lain gitu. Jadi kayak udah pusing mikirin negara, dibuat lagi pusing sama musik koplo. Mungkin nggak riset, mungkin orang dapurnya nggak riset. Tapi Bu Risma emang mantap. Jadi dia datang tuh marah-marah. Ini dia sempat ngomong gini, apa mau tak tendang ini sound systemnya kalau kalian nggak serius gitu, sampai mau kayak petugasnya itu yang main-main mau dimutasi ke Papua. Mungkin bukan karena rasis ya, karena akses di Papua kan masih susah, kayak semua mahal, rawan konflik. Mungkin kalau pegawainya dipindah ke sana itu dibuat kayak nggak betah gitu, atau sekalian dimutasi ke Israel, ke Palestina. Kembali ke PPKM. Jadi kemarin tuh ceritanya saya beli kopi, udah nunggu paling 15 menit kopinya baru jadi. Setelah itu kopinya datang, saya seruput. Sekali seruput, rupanya ampasnya tuh belum turun, jadi nyangkut di sini. Kerasa gatel-gatel karena posisi banyak orang, masih di bawah jam berapa itu, jam 9 mungkin. Jam 9 di sini gatel, terpaksa dong nahan batuk biar orang-orang sekitar tuh nggak corona. Nah, sekarang tuh batuk lebih bahaya daripada kentut. Kita paksa, udah gatel, saya tahan, nggak bisa juga, terpaksa batuk di dalam leher. Nah gimana tuh? Malah jadi kayak orang nahan berak, mau mungkin kopinya itu harus turun dulu ampasnya, baru pikir gitu. Nggak taunya nunggu ampasnya turun sudah diberes-beres mejanya sama bapak-bapaknya itu. Jadi jam 10 itu nggak sempat habis, langsung beres-beres.
Kalau bisa dibungkus, saya bungkus kopinya sama kursinya sama mbaknya. Kemudian ada tips, karena ini sebentar lagi Idul Adha, jadi ada tips-tips dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama itu harus penerapan jaga jarak. Jadi dalam proses penyembelihan itu harus jaga jarak. Jaga jarak itu yang kita tahu kan 2 meter. Yang info terbaru itu 2 meter kan. 2 meter tuh sekarang panjang sapi itu berapa sih? Panjang kambing itu berapa? Kita jaga jarak saat penyembelihan. Yang pegang goloknya di sini. Nanti yang pegang kakinya di belakang. Yang pegang ekornya lagi mungkin pas lah pegang ekornya. Yang pegang kakinya ini agak kejauhan. Jadi sapinya itu dipegang kepalanya sambil gelepek. Nggak kuat megangnya. Aturan nggak jelas. Oh ya, ini yang saya bacakan aturan dari Kompas ya. Bisa dicek sendiri aturan tata cara pemotongan hewan kurban di kompas.com. Yang kedua itu penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas. Jadi petugasnya itu harus bersih, harus dicek dulu suhu tubuhnya waktu sebelum melakukan pemotongan. Itu masih oke lah, di termogan dulu, di termogan, disemprot desinfektan. Setelah itu masuk harus bersih, aturannya harus bersih, nggak boleh kena tai sapi, tai kambing itu nggak boleh, apalagi kena darah, harus bersih. Jadi petugas yang bersihkan tai sapinya harus bersih, nggak bisa kotor, harus bersih. Bisa mungkin itu semprot terus sampai basah. Jadi berangkat dari rumah kering, pulang dari tempat kurban basah semua, bau ipol. Terus yang ketiga, penerapan kebersihan alat. Jadi alatnya itu harus benar-benar bersih. Ya itu masih masuk akal, di mana-mana kalau menyembelih itu memang harus bersih, nggak boleh alatnya itu terkena kotoran atau yang berbau najis atau apalah itu. Jadi bersih, harus bersih. Jadi orang yang lihat pun nggak jijik gitu. Itu masih masuk akal. Nomor 3 harus bersih. Yang keempat itu kesehatan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu harus dicek kesehatannya. Hewan kurban harus dicek kesehatannya, harus di swab, harus di PCR, antigen. Jadi si hewan kurban ini itu dia harus benar-benar sehat, tidak boleh sakit atau terpapar virus. Soalnya katanya kan virus itu dapat menular dari manusia ke hewan. Itu yang sudah terbukti. Yang belum terbukti itu dari hewan ke manusia. Itu yang ditakutkan, si sapinya itu membawa virus mungkin. Jadi begitu, harus dicek kebersihan kesehatannya. Nanti sapi, kalau punya sapi itu di swab, kambingnya di swab. Kalau di Arab nanti untanya di swab. Kalau udah lendir-lendir itu bisa positif, lendir haus. Ya, yang kedua, si hewan kurban ini tidak boleh memiliki kontak langsung dengan orang yang terindikasi positif COVID. Jadi tidak boleh terindikasi. Jadi sapinya itu harus berasal dari yang jauh dari bahaya COVID-19. Terus yang ketiga, dari zona kuning atau hijau. Jadi sapi atau kambing atau hewan kurban itu harus berasal dari daerah dengan zonasinya kuning atau hijau. Sekarang di mana? Misalkan orang kampung saya di Banyuwangi mau kurban, Banyuwangi udah zona hitam. Ambil sapinya mungkin dari Jawa Timur yang agak ke barat. Misalkan di Jember zona hijau, dibawalah ke Banyuwangi, masuk zona hitam. Sapinya nggak boleh kontak dengan penderita. Sedangkan orang yang dites itu cuma berapa? Petugasnya itu harus dites juga seharusnya itu. Semua petugas yang
mengurusi korban itu harus dites. Kalau mau ini berjalan, semua dites sampai tes terakhir itu di lokasi penyembelihan, itu baru dikatakan bebas. Yang keempat, sapinya harus sudah dicek kesehatannya oleh dokter, mulai dari tekanan darah, kolesterol, gula, positif atau tidak harus dicek. Takutnya sapinya ini punya riwayat cedera ligamen atau cedera ankle, jadi sapinya nggak sehat, cacat, atau punya penyakit lain. Tapi karena ini corona, jadi sapi atau binatang kurban itu harus di swab wajib. Mengingatkan kembali untuk teman-teman jaga kesehatan, karena ini COVID masih merajai, COVID masih tinggi, ya tetap pakai masker. Kalau kalian merasa sakit, segeralah lakukan isolasi mandiri, jangan terburu-buru melakukan tes. Isolasi dulu. Dan kalaupun yang sudah tes, kalau kalian terbukti negatif, jangan bangga. Tesnya itu cuma sebatas ngecek dari kalian dari mana sampai tes itu kalian terbukti negatif atau positif. Nah, dari tes ke seterusnya itu belum tentu kalian juga negatif. Jadi jangan bangga terus, wah negatif nih, jalan nggak pakai masker. Nah, jalan-jalan nggak pakai masker, ngumpul-ngumpul gitu kan, bisa jadi setelah negatif langsung kena. Mungkin itu saja, tetap pakai masker kemana-mana, sama jangan lupa subscribe, komen, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.